In the stillness of Jordan River, Joshua was called to an act of remembrance, to lay down stones as a foundation for future generations. Let this act inspire us to build our lives, knowing that each choice and each action is a legacy built on the foundation of God's faithfulness. Psalm 78 verse 4 said, "But we will tell to the generation to come the praiseworthy deeds of the Lord, and tell of His great might and power and the wonderful works that He has done." Together we stand, together we unite, together we build. Hari ini minggu pertama di seri yang berjudul Brick by Brick ya, Brick by Brick. Lalu bicaranya bulan ini adalah tentang membangun generation. Okay. Nah, hari ini saya sempat berpikir gitu ya, renungkan apa yang bisa saya bagikan. Lalu saya teringat ada satu ayat yang gak asing lagi buat kita. Dan saya juga ajak teman-teman bukan cuma baca yang di sini aja, tapi baca keseluruhannya, Ulangan 6. Jadi jangan cuma Ulangan 4, 6 pasal 4 saja. Kok saya 4 ya? 4. Pasal 6 ayat 5 sampai 9. Tapi baca keseluruhannya. Oke, nah saya baca ya. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuberitakan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Ulang, katakan sama-sama. Kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Yesus buat hari ini. Aku berdoa untuk message yang akan disampaikan agar begitu simple, begitu relevan, sehingga kami pulang membawa sesuatu dan hidup kami yang diubahkan dalamnya. Bantu aku yang akan menyampaikannya agar semua yang engkau ingin sampaikan bisa disampaikan dengan baik, dan juga menjadi bibit yang tidak jatuh di tanah yang subur, dan kami bisa bertumbuh dan jadi berkat buat orang lain. In Jesus name we pray. Amin. Amin. Oke. Jadi udah baca ayat ini udah nggak asing lagi bahwa ada satu perintah yang Tuhan taruh pada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan saya mau katakan ini bukan cuma untuk bangsa Israel, teman-teman. Betul ya? Karena kita udah gak asing lagi tadi ayat ke-5 bahwa ada di perjanjian baru, betul? Di Markus 12 yang dimana apakah hukum yang terutama dibilang hukum terutama yang di sini kita baca yang ayat 5, lalu yang hukum yang kedua yang sama pentingnya juga adalah apa? Kasihi sesamamu manusia. Jadi ini amat sangat penting sehingga ada perintah kepada Musa dari Tuhan untuk menyampaikannya kepada apa? Anak-anakmu. Nah, kalau kita baca sebelum-sebelumnya, even Musa juga menyampaikan kepada anak cucumu, sampaikan yang aku katakan pada hari ini. Nah, agak umur panjang, oke? Nah, hari ini saya bakal tadi bicara apa tentang generationally minded. Generationally minded, atau bicara tentang legacy. Tentang legacy. Legacy itu apa sih teman-teman? Saya nggak jawab tentang saya ini. Sesuatu yang kita wariskan, sesuatu yang kita taruh sekarang yang akan menjadi keuntungan buat generasi-generasi selanjutnya. Makanya menarik juga judul seri bulan ini Building Brick by Brick, di mana kita mungkin yang membangun satu tembok atau satu gedung brick by brick,
belum tentu kita yang akan menikmatinya. Betul? Bisa nanti di generasi kemudian yang akan menerimanya. Saya tadi lagi mikirnya gitu, saya lupa. Ada satu gedung di Barcelona. Ada pernah ke Barcelona baru? Belum, sama. Ya. Ada yang mau ajak saya? Gak ada. Karena mahal tiketnya. Ada satu gedung yang didesain oleh saya nggak lupa nih desainernya, Gaudi. Gaudi ada satu church yang didesain udah ratusan tahun. Sampai sekarang masih membangun, masih ada crane. Wah, saya bilang menarik ya. Orang yang membangun brick pertama atau merenovasi pertama belum tentu menikmati apa hasilnya. Nah, generasi yang sekarang atau mungkin sampai generasi kita ini juga belum selesai karena masih akan diteruskan selanjutnya. Nah, saya hari ini pengen ajak kita semua untuk menyadari bahwa ada satu hal yang kita lakukan untuk tadi dibilang kepada anak-anakmu, kepada generasi selanjutnya kita, dan ada sesuatu yang harus kita pass on. Oke, tapi sebelum saya ngomong itu, saya mau bicara tentang ini. Oke, semua tahu ini. Saya cari bahasa Inggrisnya benar nggak surat waris, betul ya? Will itu artinya apa bahasa Indonesianya? Surat wasiat. Surat wasiat. Oke, nanti jangan lupa itu diganti. Surat wasiat ya, betul ya. Surat wasiat. Surat wasiat. Nah, setiap orang dewasa yang bertanggung jawab akan mempunyai will, betul ya? Semua orang dewasa yang berkeluarga apalagi akan mempunyai surat wasiat, betul? Agar melindungi aset finansialnya di kemudian hari. Dan apa sih will surat wasiat itu, teman-teman? Surat wasiat adalah satu legal document yang menuliskan bahwa apa yang kita accumulate atau kita kumpulkan dalam hidup ini, bagaimana kita pass it on ke the next generation atau anak-anak kita, entah kita mau kasih ke siapa gitu ya. Dan ada orang-orang yang ditinggalkan di dunia ini, betul ya? Karena semua ada yang bawa harta ke akhirat, teman-teman? Ada? Mungkin bisa transfer gitu ya? Nggak bisa ya. Nah, tidak ada satu orang pun bisa meninggal untuk membawa financial asset ke akhirat. Dan untuk menghindari ada yang namanya chaos, maka dibuat surat wasiat. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki will atau surat wasiat, dengan kata lain adalah aku mau orang lain yang mengatur apa yang kita kumpul ini, dan aku mau orang lain membagikan harta tersebut disebar kemana saja tanpa will. Oke? Menciptakan atau membuat satu will menyatakan bahwa kamu adalah orang yang future minded, betul ya? Atau orang yang generationally minded. Nangkep ya, teman-teman? Karena kita tidak akan selalu ada di sini, sehingga kita akan memikirkan tentang besok hari ini. Nangkep ya? Kita akan memikirkan besok. Orang yang generationally minded akan memikirkan tentang besok hari ini. Oke, memberikan tomorrow today. Biasanya dalam segi financial asset. Oke, nah akan tetapi kan kita lagi di gereja ya teman-teman ya. Nah, kita menyadari juga banyak orang yang melakukan dan tidak sadar bahwa bukan hanya physical asset yang harus kita pass it on, tapi ada juga spiritual assets yang kita pass on pada generasi kita selanjutnya, yang tentunya mempunyai nilai-nilai rohani. Oke? So far masih ikut nggak? Oke. Tanpa spiritual assets yang kita pass it on akan mengakibatkan kekacauan di masa depan, karena
kekurangannya, kejelasan atau clarity yang set in stone pada saat ini. Nah, Alkitab menulis beberapa hal tentang generationally minded people yang juga tentang legacy. Nah, tentang apa yang dipass on ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, ayatnya ada ayat yang kita ingat di Amsal, dibilang apa? Orang baik. Karena sama-sama orang baik. Itu saya. Oke. Meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Coba digest itu dulu ya. A good person leaves in an inheritance for their children. Ini ada ya bahasa Inggrisnya? Enggak ada ya. Bahasa Inggrisnya ini, a good person leaves an inheritance for their children's children. Oke. Dengan kata lain, kalau kita tidak meninggalkan warisan bagi anak cucu kita, kita consider kita bukan sebagai a good person. Oke? Nah, a good person bukan hanya memikirkan apa yang terjadi pada dirinya hari ini. Saya ulang ya. A good person bukan hanya memikirkan tentang apa yang terjadi atau yang bergejolak pada dirinya hari ini. Tapi apa yang terjadi 3 generasi levels. Betul ya? Dia akan berpikirkan atau memulai merenungkan apa yang dia harus lakukan hari ini. Dia juga akan memikirkan apa yang akan terjadi dan apa yang harus kudu dibantu pada anaknya, dan juga selalu concern juga memikirkan pada apa yang terjadi dengan anak cucunya. Cucunya, yaitu anak dari anak-anaknya. Udah bingung? 3 generasi guys, kita pegang aja gitu. Jangan hanya berpikir atau fokus pada today, seakan-akan tomorrow is never gonna come. Oke? Anggap? Nah, pada buku Hakim-Hakim 2 ayat 10, pada buku Hakim-Hakim ada ayat ditulis demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Nah, angkatan yang lain. Cuma tahu ya, kalau Anda baca Hakim-Hakim 2, bahwa ada setelah Yosua meninggal, lalu orang-orang yang involved sekitar Yosua meninggal, akhirnya tertinggallah orang-orang yang terakhir. Nah, bangkit generasi yang baru atau angkatan yang baru yang nggak tahu gimana mereka tidak meninggalkan spiritual asset kepada angkatan ini, sehingga dikatakan apa? Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya pada orang Israel. Saya nggak teman-teman? Halo? Orang Tuhan udah melakukan segitu besarnya buat bangsa Israel, tapi di generasi ini, angkatan yang lain ini, mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak pasti dong nilai-nilai rohani kepada angkatan selanjutnya. Mereka tidak tahu nenek moyangnya atau ancestornya lakukan apa saja. Akibatnya apa teman-teman? Lagi kacauan terjadi. Kita kalau baca buku Hakim-Hakim, semua tahu ya. Kalau baca buku Hakim-Hakim ya, ada yang yang kenal percaya sama Tuhan, ada yang tidak percaya sama Tuhan dan malah melakukan hal-hal yang membuat murka Tuhan. Oke? Nah, bagaimana bisa gitu ya? Dengan kekacauan tersebut, yaitu karena mereka tidak pass on the spiritual assets kepada generasi selanjutnya, sehingga
tidak diestafetkan, ngerti nggak teman-teman? Nah, hari ini kita juga bisa lihat sekitar kita bahwa ada saat-saat orang yang tidak membangun spiritual legacy-nya pada generasi-generasi selanjutnya. Nah, tentunya kita sebagai yang di sini sebagai kaum pria juga terutama juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pastiron spiritual asset kepada generasi-generasi sesudah kita. Nah, saya mau tutup yang terakhir. Nah, tutup terakhir tapi nggak pendek juga sih ya. Oke, dengan cerita, satu tokoh di Alkitab yang saya mau fokus pada hari ini. Oke, siapa namanya teman-teman? Ya, ada yang tahu kan? Ada di depan. Dikatakan demikian. Itulah sekaliannya keturunan Asher, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama, jumlah yang terdaftar dalam sisa mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Oke? Siapa yang tahu Asher, teman-teman? Tahu Asher? Kita nggak banyak bicara tentang Asher, tapi kita mau lihat Asher itu siapa sih? Nah, sedikit background ya. Asher adalah anak orang tuanya. Nah, coba ya, benar ya. Asher anak orang tuanya. Orang tuanya siapa teman-teman? Yakub. Oke, Yakub bukan dengan istrinya yang legal pertama, Leah, tapi adalah anak pertama dari pembantunya Leah. Oke, karena Leah tidak bisa memberikan anak lagi, jadi Leah menyerahkan Zilpa kepada Yakub. Nah, kamu beranak melalui servant aku ini. Nah, akhirnya Yakub mempunyai seorang anak bernama Asher. Ya? Nah, anak-anaknya Asher ada 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Nah, Asher adalah anak ke-8-nya Yakub. Asher adalah anak ke-8-nya Yakub. Nah, kalau saya bicara demikian, anak ke-8-nya Yakub, Anda tahu cerita hidupnya Asher dong ya? Oke? Tapi menariknya, ujung-ujung cerita kehidupan Asher lumayan amat sangat oke. Amat sangat oke, saya mau ulang. Tapi dia tidak mulai, tapi sesungguhnya dia mulai perjalanan hidupnya tidak seperti akhir dari ceritanya. Yaitu oke. Awalnya parah banget. Oke? Nah, tadi saya udah bilang ya, anak ke-8-nya Yakub. Anda pasti menyadari bahwa ini adalah suatu dysfunctional family. Ya, semua tahu ya. Kenapa teman-teman? Pada saat Yusuf cerita bahwa mimpi dia 11 bersaudaranya songkok-kolan untuk menghabisi atau pokoknya bully dan segala macam pada Yusuf. Dan salah satunya adalah siapa? Asher ini. Nah, kalau Anda semua tahu ya, kalau orang merekah-rekahkan yang jahat kepada seseorang, oke, apalagi pada orang yang ditetapkan sama Tuhan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ribet ya. Setuju ya teman-teman ya? Ujung-ujungnya kacau balau. Akan tetapi dalam cerita Asher ini, ujung-ujungnya kagak teman-teman. Nah, itu yang membuat saya bertanya besar. Apa yang terjadi dalam hidupnya Asher ini? Seharusnya dia ribet loh, ya. Akan tetapi ujung-ujungnya pada saat Yakub mau meninggal, dia memberikan berkat menarik sih, dan membuat saya bertanya, orang yang demikian kok bisa ujung-ujungnya hidupnya baik dan lancar dan lebih dari lancar?
dia mendapatkan tanah yang paling salah satu tempat yang paling the best di Kanaan. Oke? Nah, satu dari 11 anak Yakub yang bersekongkol untuk bikin hidup Yusuf susah. Jadi bukan background yang cakep, teman-teman. Ini hampir mirip seperti kayak The Kardashian Family kali ya. Halo? Atau The Osborne zaman dulu masih ingat ada reality show. Mirip-mirip. Yakub aja punya istri 4 gitu ya, dan anaknya 12, dan lumayan dysfunctional ya. Nah, tapi sampai dari hari ini kita mau lihat bahwa suatu konfirmasi bahwa masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Oke? Karena kita ada pilihan untuk merubah legacy. Anggap ya, ini buat saya suatu konfirmasi bahwa masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita, karena kita ada pilihan untuk merubah legacy kita. Nah, pertanyaannya apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Asher ini? Oke, mau tahu teman-teman? Yaitu ada ya, 1 Tawarik 7:40. Lagi-lagi saya gara-gara saya copy and paste jadi keluar. Oke, 1 Tawarik 7:40 tadi. Yaitu, tapi saya mau pakai yang bahasa Inggrisnya ya, karena ada yang tahu nggak puak itu apa ya? Ada tahu ya? Ada yang tahu puak? Ya, kayak kita lihat bahasa Inggrisnya. Itu apa? Household atau family. Oke. Nah, kita mulai satu persatu. Ada 4 poin yang kita bisa belajar dari kehidupan Asher. Oke, karena semua mau ya berujung-ujung hidupnya seperti Asher. Siapa mau? Saya mau sih, saya mau banget. Oke, karena saya backgroundnya bandel, nakal dan kacau. Tapi saya bisa, kalau bisa berujung hidup saya seperti Asher, wow, amazing. Oke, nah yang pertama adalah dikatakan apa? All these were descendants of Asher, head of families. Wah, saya melihat ini amazing. Jadi pemimpin dari apa? Dalam keluarga-keluarga mereka, dalam tribe of Asher. Mereka jadi pemimpin. Pemimpin dalam keluarga. Luar biasa ya, teman-teman. Saat ini kalau kita menyadari bahwa saya bersyukur sih dengan government sekarang. Tapi sebelumnya government kita begitu banyak involved dalam bagaimana kita raising the kids. Betul? Ada tahu peraturan bahwa kita tidak boleh smack apa sih namanya? Nggak boleh pukul ya. Tapi sebenarnya Alkitab kan bilang boleh ya. Spanking ya. Spank ya. Oke, pokoknya tapi saya nangkep juga kenapa government bikin peraturan itu. Oke, dan ada banyak hal-hal yang lain yang government involved dalam bagaimana kita memimpin keluarga kita. Nah, pemerintah tidak boleh jadi pemimpin dalam keluarga. Lingkungan juga nggak boleh menjadi pemimpin dalam keluarga. Sekolah kita, tempat anak-anak kita sekolah, juga bukan menjadi pemimpin dalam keluarga. Yang menjadi pemimpin dalam keluarga kita siapa? Ya bapak-bapak kita. Halo, the fathers, itu papa kan yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Karena kita bilang apa? Efesus 4. Bapak-bapak didiklah anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Betul ya? Dan menjadi pemimpin dalam keluarga ada sesuatu yang bisa dipelajari, bukan di-ignore. Betul ya? Saya seringkali melihat juga bahwa seorang istri mungkin mempunyai talenta atau gifted banget sama yang namanya menjadi seorang pemimpin. Di kantor saya banyak pemimpin di kantor yang jadi manajer adalah perempuan. Saya ngobrol-ngobrol sama bosnya, dia perempuan, namanya Angela. Dia punya suaminya bukan background
profesional. Nah, lalu saya bayangkan gitu ya, dalam keluarga, kalau istrinya adalah seorang CEO, tapi suaminya bukan seorang CEO, akhirnya mengakibatkan confusion dalam pemimpin dalam keluarga. Akan tetapi dalam keluarga Asher berubah. Anak-anak Asher menjadi pemimpin dalam keluarga. Oke? Bayangkan kalau seandainya kayak Tuhan memberikan satu satu kantor gitu ya, yang berisi dengan berbagai macam talenta, berbagai macam karunia, berbagai macam gifts dan karunia-karunia yang orang-orang yang kita pimpin. Dan sebagai pemimpin, kita optimize atau kita maximize talenta-talenta tersebut sehingga office tersebut berfungsi seperti yang ownernya rencanakan dan cipta. Betul? Nah, bukan apa yang functional seperti yang ownernya harapkan. Nah, Asher bisa membenarkan memfix atau recover dari kekurangannya dan berbuah hasil dalam anak-anaknya dikatakan sebagai head of families. Oke? Intinya mungkin saya ngomong complicated. Intinya adalah kalau kita seorang laki-laki, jadilah pemimpin teman-teman dalam keluarga kita, dan kita akan mengubah our next generation. Oke, intinya. Yang pertama, yang kedua, the choice man atau orang-orang yang terpilih, orang-orang perkasa yang terpilih. Oke, the choice man, orang-orang yang terpilih. Bagaimana bisa orang yang mau punya akal jahat terhadap Yusuf bisa ujung-ujungnya mempunyai keturunan yang choice man? Oke, nah, atau orang-orang yang terpilih. Anak-anak Asher menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang pada umumnya. Orang-orang yang berbeda pada dunia di luar sana. Karena Asher mengajarkan anaknya dengan memilih excellent choice. Oke? Asher mengajarkan anaknya untuk memilih excellent choice, seperti yang Tuhan ciptakan dan rencanakan buat mereka. Oke? Bukan apa yang teman-temanku katakan. Asher mengajarkan standar kepada anak-anaknya what to aim for. Oke? Apa teman-teman? Asher mengajarkan standar pada anak-anaknya, suatu standar yang mereka harus aim for. Oke? Bukan yang social media set, bukan apa yang Facebook set, bukan apa yang Instagram set. Bukan harus kita mempunyai baju yang kurang bahan sehingga kita bisa accepted in the community. Bukan karena kita mempunyai suatu cara berbicara yang membuat kita accepted di community. Tapi Asher mengajarkan standar yang tinggi kepada anaknya pada saat dia membangun generasinya. Dan standar yang divine yang menjadi model, sehingga anaknya tumbuh menjadi apa? The choice man, orang-orang yang terpilih. Wow, Anda mau seperti Asher teman-teman? Saya mau sih teman-teman. Sehingga menjadi choice man, mempunyai high integrity, mempunyai high character, mempunyai high ethics. Itu saya belajar dari melihat Asher, juga coba melakukan hal demikian buat anak saya. Makanya saya juga sering ajarkan anak-anak saya untuk namanya budaya timur ya. Halo,
budaya timur apa? Kalau kita ketemu orang yang lebih tua harus apa? Nyapa, betul ya? Saya pikir-pikir, saya dulu siapa yang ngajarin saya? Yang ngajarin saya orang tua saya. Nah, kita datang ke New Zealand, jangan sampai kita lupa ngajarin hal tersebut, ya nggak teman-teman? Sehingga mereka mempunyai high ethics, high standard yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Halo? Tuh, apa budaya-budaya yang hal-hal positif yang orang tua kita ajarkan, yang akhirnya cuma hanya stop di kita. Halo? Ya? High character. Jadi orang yang humble, jadi orang yang jangan mudah marah. Jadi beberapa anak-anak keep up. Nah, juga. Nah, oke, satu, dua ya. Head of families. Bagaimana Asher mengajarkan anaknya menjadi pemimpin, anak-anak lakinya menjadi pemimpin dalam keluarga, dan itu terjadi generation after generation, dan menjadi orang-orang yang terpilih. Oke. Lalu ketiga, dikatakan apa? Anak-anaknya Asher adalah brave warriors. Bagaimana bisa? Halo? Nah, ini saya masih belajar. Untuk jadi brave warriors seperti anak-anak saya pemberani ya. Unfortunately, anak saya yang paling gede takut sama segala macam animal, termasuk yang cute. Oke? Jadi yang buat hal ini saya masih belajar. Nah, bukan penakut saat hadapi dunia. Benar ya? Dunia membuat kita worry gak sih? Halo? Dunia mengajar menghadapi kita dengan apa yang benar dan salah. Dunia menghadapi kita dengan apa yang benar dan salah, teman-teman. Akan tetapi banyak orang takut untuk memilih yang benar, sehingga mereka hidup yang atau dengan kata lain kompromi. Oke? Nah, orang-orang yang berani, anak-anaknya Asher menjadi the brave warriors, di mana Asher mengajarkan kepada anak-anaknya untuk stand up pada what is apa yang benar dan apa yang salah. Nah, mari saya ajak teman-teman di sini yang berkeluarga juga untuk ajak kita untuk pergi perang sama anak kita. Kita tahu apa yang anak-anak kita diajarkan di sekolah. Kita tahu kemana dia bergaul. Dia tahu kemana kita tahu kemana dia surrounded with. Betul? Nah, anak-anak Asher grow sebagai brave warriors. Oke? Bukan cuma tell them, tapi go with them untuk show them mana yang benar dan salah. Oke, yang terakhir, yang keempat, jadi outstanding leaders. Kalau ada terjemahan di English ASD bahwa the chief of princes, prince. Okay? Asher membangun anak-anaknya, anak dan anak-anaknya menjadi mentors. Prince adalah apa, teman-teman? Choice of princes. Banyak bro. Prince itu apa, teman-teman? Adalah a king sitting in the waiting room, betul ya? Benar ya? Ya, benar gak sih? Ya, prince, pangeran adalah raja-raja yang sedang nunggu di waiting room, betul nggak? Dan untuk princess tersebut, pangeran-pangeran tersebut untuk menjadi raja, dia harus di-train, betul ya? Dia harus menyadari bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berkelakuan, betul? Nah, sekarang saya mau nanya, apakah kita ada ingatkan status anak-anak kita? Apakah kita ada ingatkan status anak? Oke, saya suka bilang sama anak-anak bahwa kamu siapa, Sofi?
kamu siapa Olivia? Kamu anak siapa? Kamu anak siapa Sofia? Oh, dia pasti bilangnya anak papa sama mama. Ya benar juga sih. Tapi saya bilang sama dia, kamu sesungguhnya papa juga. Kita adalah the son and daughters of the living king. Bukan cuma asal king teman-teman, tapi the king of kings. Oh, dia tahu kan, dia suka nonton Frozen dan lain-lain sebagainya kan. Dia ngeliat kings itu sesuatu yang amazing gitu ya. Dan saya mau ajak teman-teman ya, apalagi anak-anak kita ini masih dalam anak saya terutama ya, dalam golden age ya, dimana nyerok gitu banyak hal. Nah, saya mau anak-anak saya menjadi Asher, keturunan seperti Asher juga, oke? Yang mau bertumbuh menjadi mentor, mau mentoring the prince, pangeran-pangeran tersebut yang satu hari akan menjadi kings. Oke. Nah, juga salah satunya juga cara yang paling simple adalah saya tentu yakin Asher juga melakukan yang namanya pray, betul ya, berdoa. Oke. Nah, itu sesuatu yang simple buat seorang tua bisa lakukan. Oke. Dimana dia pada saat dia berdoa, dia mulai dari kecil. Menarik melihat anak-anak kecil berdoa. Beberapa minggu ini anak-anak saya kalau berdoa aneh-aneh. Saya dengerin aja, tapi saya nggak tahu dia. Saya cuma dengar dia. Saya bilang menarik nih anak-anak. Tuhan, I pray for Jesus. I'm gonna give you ice cream. So that Jesus can give me ice cream. Wah, saya bilang menarik juga. Lalu apa lagi? Banyak hal-hal yang seperti komunikasi dengan orang tua. Tapi dia bisa lagi doa atau dia nyanyi. Dia Jesus, I learn this song. Lalu lagi doa dia nyanyi gitu. Saya bilang, wah, itu hal yang simple yang kita bisa lakukan, yang anak-anak bisa lakukan, melihat Jesus, melihat Tuhan kita seperti apa teman-teman. Halo? Menurut saya sesuatu yang baik ya, di mana dia bisa merasakan ada hubungan yang casual, tapi juga full of respect pada our Creator. Nah, terakhir kata saya mau tanya demikian, saya mau tutup dengan demikian pertanyaan gitu ya. Kalau kita saat ini comes dari a dysfunctional family seperti Asher, oke? Oh, seperti keluarga Yakub. Saya mau ajak teman-teman, mari sebut nama kita Asher, oke? Asher itu sebenarnya nama yang baik. Tahu artinya apa? Happy, bahagia, sukacita. Kalau punya anak, yang belum punya anak kasih nama Asher, menarik. Artinya bahagia. Percaya kan dari sukacita, diberkati, blessed. Oke? Mari kita sebut nama kita Asher. Dan dengan menyebut nama kita Asher, bukan cuma hanya menyebut nama mendapat berkatnya, tetapi ada komitmennya. Yaitu apa? Kita mau meninggalkan warisan spiritual aset bagi anak kita, bagi keluarga kita saat ini, bagi anak kita, dan anak dari anak-anak kita. Oke? Demikian, mari kita komit, lakukan hari ini. Apa hal-hal yang kita bisa ubah atau kita bisa implement atau kita bisa mulai dari keluarga kita saat ini, dari anak-anak kita, dan tentunya dari anak-anak dari anak-anak kita yang datang. Oke, amin. Oke, moga-moga nggak terlalu complicated teman-teman, dan Anda dapat message-nya, yaitu apa yang kita lakukan pada anak kita akan make a difference. Gak peduli Anda di posisi apa saat ini, tapi kalau kita mau seperti Asher,
hal-hal ini bisa terjadi teman-teman dalam keluarga kita. Head of families, choice men, brave warriors, outstanding leaders. Dan yang menarik, awalnya Asher keluarganya cuma dari 5, betul? Keluarga Asher cuma dari 5. Akhirnya keluarga Asher grow menjadi 26.000. The number of men ready for battle. Dari 4 boys jadi 26.000. Tahu nggak teman-teman? Dari tribe of Asher, salah satu perempuan masalah Nabi Ana diberi kesempatan untuk bertemu dengan bayi Yesus pada saat dipalungan. Dikatakan kita menulis bahwa keturunan Asher yang diberi kesempatan untuk bertemu dengan baby Jesus pada saat dia baru lahir. Wah, mari kita menjadi Asher, menjadi orang tua yang seperti Asher, yang mungkin saat ini tidak perfect, mungkin deceiver atau mungkin cunning atau complicated family, tapi ujungnya kita bisa klaim mendapat family seperti generasi saudara kita, seperti generasi Asher. Amin. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Aku bersyukur untuk firman bukan pada hari ini. Aku percaya Bapa, kami adalah orang-orang yang baik, tapi Alkitab juga menulis bahwa orang-orang baik akan meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Dan kami yakin ya Bapak, bukan hanya warisan physical atau financial asset yang kami tinggalkan, tapi juga value-value rohani ya Tuhan, nilai-nilai rohani yang kami bisa turunkan kepada anak-anak kami, sehingga one day mereka juga bisa meneruskan kepada generasi-generasi selanjutnya dan menjadi culture dan menjadi lifestyle mereka untuk mengenal Engkau lebih baik lagi. Dan aku berdoa ya Tuhan untuk generasi-generasi sesudah kami agar akan selalu bangkit heads of families, agar generasi-generasi sesudah kami bangkit menjadi choice of men, agar generasi-generasi sesudah kami bangkit menjadi brave warriors, dan generasi-generasi sesudah kami menjadi chief of princes. Ya Tuhan, aku percaya Bapak, hari ini kami belajar sesuatu yang baru. Biarlah Tuhan ingatkan kami dalam berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi orang-orang yang unggul ya Tuhan, orang-orang yang sempurna di mata-Mu, agar orang yang lebih baik, sehingga orang bisa melihat Kristus dari hidup kami. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk melakukan firman-firman-Mu. Haleluya. Amin.